diharuskan bersetubuh satu sama lain tanpa ada hubungan atau batasan status apapun. Mereka pun wajib mencoba berbagai jenis obat-obatan. Dia bahkan sempat girang dan menilai dirinya sendiri sebagai utusan Tuhan yang dikirim untuk membinasakan manusia tidak berguna di dunia ini. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kalian kembali lagi di channel YouTube Bang Dik. Di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu fakta unik lagi guys ya, dan kejadian-kejadian yang seru, tragis, horor, mistis dan lain-lainnya ya. Kali ini Bang Dik bakal ngebahas salah satu fakta yang mengejutkan ya, yang mungkin kalian belum pada tahu. Nah sebelum itu kalian bantu support Bang Dik dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Bang Dik di channel ini. Oke, gak perlu lama-lama, Bang Dik akan menemani waktu kalian sebelum tidur ya kan, dengan cerita-cerita yang mungkin menarik, memberikan informasi-informasi yang tentunya seru untuk kita bahas. Kali ini Bang Dik bakal ngebahas yaitu 5 fakta Charles Manson. Siapa sih Charles Manson ini? Yaitu dalang sekte seks dan pembunuhan berantai. Mari kita kuak balik fakta yang mengejutkan dari Charles Manson, yaitu pria di belakang sekte seks dan kasus pembunuhan berantai di Amerika Serikat guys. Pada suatu malam tepatnya 9 Agustus 1969, 3 orang mendobrak kediaman aktris Hollywood Sharon Tate dan membunuhnya secara tragis. Sharon yang saat itu sedang hamil meninggal dunia di tempat dengan belasan luka tusukan pada tubuhnya. Teman beserta keluarga dekat Sharon pun menjadi korban. Mayat mereka ditemukan tidak jauh dari tubuh Sharon yang berlumuran darah guys. Nah beberapa hari kemudian kepolisian Los Angeles mengumumkan tersangka pembunuhan berantai tersebut tidak lain dari The Manson Family, sekumpulan sekte seks yang didalangi oleh Charles Manson, yaitu pria karismatik asal Ohio, Amerika Serikat. Sekte seks yang digawangi Charles berkembang di era 60-an dan sering dijadikan sebagai simbol kekerasan dan kebrutalan budaya hippie di Amerika Serikat. Nah, kali ini kita coba bahas satu persatu ya, dari 5 fakta yang mengejutkan dari Charles Manson ini. Pada era 60-an, Amerika Serikat sedang dilanda tren dan pergerakan hippie guys. Hippie adalah sebuah pergerakan yang mendukung perdamaian Amerika Serikat yang saat itu sedang gencar perang dengan bangsa Vietnam. Pada masa ini terbentuklah sebuah sekte rahasia bernama The Manson Family, di mana Charles bertindak sebagai ketuanya di situ guys. Nah, semua anggota sekte The Manson Family ini diharuskan bersetubuh satu sama lain tanpa ada hubungan atau batasan status apapun. Mereka pun wajib mencoba berbagai jenis obat-obatan. Siapa yang berani melanggar, mereka harus keluar dari sekte Charles dan harus rela mati agar ajarannya tidak tersebar dan terendus oleh polisi. Fakta yang kedua yaitu diusung sebagai sosok karismatik yang dipuja para gadis-gadis nih guys. Charles Manson ini divonis memiliki gangguan jiwa akut, akan tetapi hal ini tidak membuat para gadis menjauh darinya guys. Bahkan sebaliknya, Charles berhasil memancing banyak wanita ke dalam sektenya, mencuci otak mereka agar siap menjadi budak seks yang rela melakukan apapun untuknya. Tidak hanya para wanita, para pria pun banyak yang tertarik dengan sosok Charles yang mereka sanjung sebagai seorang yang karismatik. Tidak heran ketiga anggota The Manson Family, Tex Watson, Susan Atkins, dan Patricia Krenwinkel dengan senang hati membunuh seorang wanita yang sedang hamil demi Charles. Jadi saking banyak orang yang ibaratnya ngefans sama beliau ya kan, memuja-muja beliau ini sebagai sosok yang karismatik. Jadi banyak wanita dan sampai pria pun tergoda olehnya guys. Bayangin sekarismatik apakah seorang si Charles Manson ini. Fakta mengejutkan
lainnya datang dari setelah Charles ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Sharon Tate. Kepolisian Los Angeles berhasil mengumpulkan testimoni para tersangka yang menyatakan bahwa Sharon Tate bukanlah target utama mereka. Ted Watson, Susan Atkins, dan Patricia Krawinkel dikirim ke sebuah rumah sewaan milik sebuah pemilik studio rekaman yang menaungi Charles pada masanya, gengs. Karena album Charles yang tidak laku, ia berencana melampiaskan dendamnya kepada sang produser dan mengirim 3 pengikut sejatinya untuk membunuhnya tepat pada malam itu juga. Namun sayangnya rumah yang ia miliki sedang disewakan pada Sharon Tate. Pengikut Charles yang tidak tahu menau langsung membabi buta saat melihat Sharon dan membunuhnya di tempat pada saat itu, gengs. Nah, itu fakta yang ketiga. Kemudian fakta yang selanjutnya, yaitu fakta yang keempat, sekte The Manson Family ini ketagihan membunuh. Bangga atas keberhasilan anak buahnya membunuh aktris Hollywood yang malang tersebut, Charles kembali mengajak para pengikutnya untuk berburu. Jadi saking ketagihannya, ibaratnya udah punya rasa kebanggaan tersendiri ya. Kayak mereka itu ngerasa kayak naik level, akhirnya mereka itu ketagihan gitu, kecanduan untuk membabi buta, untuk memburu agar bisa membunuh gitu, guys. Bukan hewan atau makanan, namun korban lainnya yang berada di sekitaran TKP pertama yang akan mereka eksekusi, guys. The Manson Family akhirnya sampai di rumah Leno Rosemary LaBianca, lalu membunuh mereka menggunakan garpu dan pisau dapur. Serem ya, betapa sadisnya mereka itu dibunuh pakai garpu dan pisau dapur doang, guys. Charles juga menuntut para followersnya untuk menuliskan Helter Skelter dan Dead to Pigs pada dinding rumah Leno dan Rosemary menggunakan darah yang sudah berceceran di lantai. Wadaw, jadi mereka kayak meninggalkan jejak gitu ya dengan menuliskan nama mereka kali ya gitu ya, shelter mereka gitu ya, pakai darah. Nauzubillah. Saat tindakannya dipertanyakan, Charles mengaku tidak menyesal sama sekali. Ia bahkan sempat girang dan menilai dirinya sendiri sebagai utusan Tuhan yang dikirim untuk membinasakan manusia tidak berguna di dunia ini. Anjay, segitunya, guys. Dia merasa dirinya sebagai utusan Tuhan yang harus membinasakan orang-orang yang tidak berguna. Astaga. Nah, kemudian fakta yang terakhir yaitu Charles Manson tidak pernah membunuh secara langsung. Why? Mari kita coba lihat. Katanya hal ini bukan sebuah fakta mengejutkan bagi para polisi. Charles sendiri dinilai sebagai seorang yang tampan namun licik dan pintar memanipulasi situasi serta cara pikir khalayak. Jadi jangan terkecoh oleh tampang ya, guys, karena itu contohnya gitu kan. Dia memiliki tampang yang ya mungkin kebanyakan orang tidak percaya bahwa dia pembunuh, dia tidak licik, ternyata hatinya busuk gitu ya. Saat hendak ditahan saja katanya, masih banyak ratusan gadis di luar bangunan penjara yang memperjuangkan kebebasan Charles Manson hanya karena tampangnya yang rupawan. Sampai tergila-gila gitu ya para cewek-cewek sama si Charles ini, guys. Memang Charles tidak terbukti turut serta secara langsung, namun semua bukti dan keterangan saksi menunjukkan bahwa ialah dalang dibalik semua pembunuhan yang dilakukan oleh The Manson Family. Dia berhasil mencuci otak hampir 200 anggota The Manson Family ini, membuat dirinya tampak sebagai Tuhan di antara keributan dan kekacauan perang yang terjadi di era 60-an itu, dengan cara merekrut para hippies yang memang saat itu haus akan gerakan perdamaian dan sosok Mesia yang dapat membawa negeri mereka kembali ke jalan damai. Sayangnya mereka semua jatuh dalam perangkap Charles yang hanya mempergunakan mereka sebagai pion untuk melaksanakan niat jahatnya. Jadi saking liciknya itu dia memanfaatkan orang-orang ya kan, yang akhirnya dicuci otaknya oleh si Charles ini, guys. Sadis. Menurut kalian gimana, guys, dengan cerita ini? Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa jangan menilai orang dari covernya aja, guys, karena kita tidak tahu. Ketika kita menilai orang dari covernya aja, kita belum tahu betapa
betapa busuk atau betapa baiknya hati seseorang tersebut gitu ya. Kadang yang kita lihat baik belum tentu hatinya baik. Kadang yang kita lihat buruk belum tentu hatinya juga ikutan buruk. Jadi jangan menilai orang hanya dari covernya saja. Dari sini kita belajar bahwa sampai banyak orang-orang yang masih juga membelanya waktu dia di penjara gitu. Ya mungkin karena dia ini idaman para gadis-gadis ya pada saat itu. Kalau gue sih ogah ya. Kalau kalian kayak gimana? Oke, mungkin cerita dari Bang Dik di episode ini cukup sampai di situ dulu tentang fakta menarik dari Charles Manson atau dalang dari sekte seks dan pembunuhan berantai ini guys, yaitu The Manson Family. Mungkin kalian memiliki cerita-cerita yang menarik ataupun kalian juga memiliki pengalaman-pengalaman nyata yang aneh, mistis, horor atau apa gitu. Kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email ini. Nanti bakal Bang Dik bahas, bakal Bang Dik bikinin videonya. Dan sekali lagi buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, bantu support channel Bang Dik supaya channel ini bisa terus berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat, cerita-cerita yang seru, menghibur kalian dan menemani kalian di saat waktu sebelum tidur. Kalian boleh tulis di komentar di bawah apa yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, see you the next video dan Bang Dik ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye bye.